Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, saudara-saudari dimanapun berada, semoga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pagi ini kembali kita merasakan kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan kita bisa mengawali hari kita dengan ibadah yang mulia. Kemudian kenikmatan kita duduk bersama dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, keluarga kita dan anak keturunan kita, serta Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, untuk keluarganya, para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang telah berjuang bersamanya dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kita melanjutkan pembahasan tentang perkara-perkara penting yang terkait dengan persiapan Ramadan. Setelah kita membahas tentang puasa dan keutamaan serta hukum dan adabnya, rukun, syarat dan apa saja yang dibolehkan, dimakruhkan, diharamkan. Kemudian kita mengambil beberapa hukum-hukum terkait orang yang musafir, kemudian orang yang sakit, orang yang tua renta, kemudian orang-orang yang sedang hamil dan menyusui. Pagi ini kita akan mengambil salah satu hukum yang terkait dengan perjalanan kita di bulan Ramadan nantinya insyaallah, yaitu di mana 10 terakhir dari bulan Ramadan itu adalah hari yang sangat menentukan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya, yaitu di mana kita dianjurkan di 10 terakhir Ramadan untuk bisa beriktikaf dan bisa kita mengintai malam-malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana para sahabat yang bersama Rasulullah SAW mengikuti sunnah yang telah diikuti oleh Rasulullah SAW, kemudian para tabi'in dan tabi'in pun, dan generasi setelah mereka yang melakukan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan, yaitu beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tikaf secara bahasa adalah al-habsu wal makthu wal luzum. Artinya i'tikaf itu di mana kita menahan diri kita. Kita duduk diam ya di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Kita tidak keluar kecuali ada hajat-hajat yang sangat daruri dan sangat urgent sekali. Hari-hari kita di masjid, hari-hari kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara syariat, para ulama mengatakan di mana seorang yang berpuasa tinggal di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan niat i'tikaf lillahi Subhanahu wa taala, dan ini ia berlaku di tempat atau di masjid-masjid di mana di situ didirikan padanya salat Jumat, dan i'tikaf adalah salah satu
ibadah yang sangat luar biasa di dalam syariat Islam. Di antara hukum beriktikaf itu sendiri adalah sunnah, di mana kita dianjurkan untuk beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Hukumnya sunnah, namun bisa berubah menjadi wajib jika seandainya itu dinazarkan oleh dia. Misalnya dalam ungkapan seseorang sebelum bulan Ramadan, tahun ini insya Allah jika Allah panjangkan umur saya ke bulan Ramadan, saya bernazar akan beriktikaf 10 terakhir bulan Ramadan. Maka lafaz nazar ini menjadi berpindah dari sunnah menjadi wajib. Hukum asalnya iktikaf adalah sunnah. Tapi dia akan bisa berpindah hukum menjadi dari sunnah kepada wajib apabila dia atau seseorang melafazkan nazar bahwa dia akan beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan di tahun tertentu. Maka di antara dalil yang menjadikan bahwa iktikaf ini merupakan salah satu sunnah, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam mengisahkan di dalam ayat surah Al-Baqarah 187, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Di antara adab orang beriktikaf di saat dia iktikaf, tidak yubashir zaujah, tidak mendatangi pasangannya. Dan ini di mana kita berada di masjid, kita sedang menyibukkan diri dengan ibadah, dengan zikir, dengan tilawah, dengan berbagai macam bentuk kebaikan dan ketaatan, dengan salat sunnah kita. Ini yang mesti kita lakukan. Maka di saat iktikaf Allah Subhanahu wa taala melarang wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Adapun dalil dari sunnah, di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashr al-awakhir min Ramadan thumma i'takafa al-ashr al-awsat fi kubbatin Turkiyah. Nabi alaihi salatu wassalam diceritakan bahwa pertama kali iktikaf beliau di 10 awal. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam iktikaf di 10 pertengahan. Lalu kemudian thumma ataitu faqila li innaha fil 'ashr al-awakhir. Kemudian dikatakan kepadaku hendaklah beriktikaf di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ini saja perjalanan atau sejarah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tentu dibimbing oleh wahyu, di mana Nabi menyebutkan ya untuk beriktikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Faman ahabba minkum ay ya'takifa falya'takif fa'takafa an-nasu ma'ah. Barang siapa yang ingin beriktikaf maka hendaklah dia melaksanakan iktikaf. Kemudian semua orang mendengarkan nasihat Nabi, beriktikaf dan melaksanakan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil daripada ijma', ya, setelah kita mengambil Al-Quran, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ijma', maka ini adalah fahakahul katsiru minal ulama. Para ulama menceritakan bahwa iktikaf merupakan salah satu ya sunnah di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi berkata, al-i'tikafu sunnatun bil ijma'. Iktikaf itu sunnah secara ijma'. Wala yajibu illa bin nazari bil ijma'. Dia tidak berpindah dari sunnah ke wajib kecuali dengan nazar seseorang, dan itu ijma' pula hukumnya. Jadi hukum orang yang bernazar untuk beriktikaf, maka hukumnya berpindah dari sunnah menjadi wajib. Ini. Adapun maksud daripada iktikaf, maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyebutkan apa yang mesti kita menjadi tujuan kita di dalam beriktikaf ini. Bukan hanya sekedar kita berpindah dari rumah ke masjid, membawa peralatan tidur kita, kemudian kita bersenang-senang di masjid, kita tidur, enggak. Kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala,
ya lima kana salahul qalb wa istiqamatuhu ala tariqi sayrihi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beriktikaf dengan tujuan untuk memperbaiki hati kita agar dia senantiasa istiqamah dengan kebaikan-kebaikan dan di atas perjalanan dia menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Tujuan kita memperbaiki diri, tujuan kita untuk memperbaiki hati kita, ya. Dan hal-hal yang kita lakukan di dalam masjid selama kita i'tikaf itu adalah untuk menjadikan diri kita senantiasa fokus untuk kebaikan dan amal saleh, dan kita putuskan hubungan-hubungan kita di luar dengan hubungan duniawi kita, dengan hubungan-hubungan apa saja yang terkait dengan urusan kita. Kita berikan waktu terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berikan ya keindahan waktu kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nyalakan ya, keimanan di hati kita agar senantiasa menjadi semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa di dalam i'tikaf kita harus menjauhkan ya fudulut ta'ami wasyarab wa fuduli mukhalatatil anam wa fudulil kalam wa fudulil manam mimma yaziduhu syu'than wa yashtutuhu fi kulli wad. Dia bahwa ketika kita beriktikaf ini membuat kita menjauhi atau meninggalkan, mengurangi di mana kita banyak makan, kemudian kita banyak minum, kita juga mengurangi untuk berkumpul-kumpul, berbicara dengan hal-hal yang sesuatu yang membuat kita jauh dari konsentrasi beribadah. Kita melatih diri di dalam i'tikaf tersebut agar kita menjadi orang-orang yang bisa fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Qayyim, wal inqita' an al-ishtighal bil khalq wal ishtighal bihi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Kita memutuskan hubungan kita dengan manusia di luar sana dan kita hanya fokus di dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa hikmah yang diinginkan daripada i'tikaf itu sendiri. Bahkan di antara puncaknya adalah di mana kita ingin mendapatkan kualitas ibadah yang tinggi dan bahkan ingin kita mendapatkan nilai ibadah kita itu terhitung dengan nilai ibadah 1000 bulan. Di mana kita mengintai malam-malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh setiap kaum mukminin dan mukminat. Malam yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam yang telah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keutamaannya. Kita inginkan bahwa tidak ada satu detik pun, satu menit pun dari malam itu kecuali kita melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah yang terhitung padanya. Ibadah-ibadah itu adalah dengan ibadah yang sangat berlipat ganda kebaikan dan pahalanya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kapan sih kita harus beriktikaf? Nah, jumhurul ulama ala annahu fi kulli waqtin masnunin fi Ramadan. Sesungguhnya para ulama yang mengatakan sunnah untuk beriktikaf, untuk melakukannya di dalam bulan Ramadan. Wa fi ghairihi, dan juga demikian pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Wa afdaluhu fi Ramadan, yang afdalnya di bulan Ramadan. Ya, akadahu fil ashr awakhir min Ramadan. Yang paling diutamakan adalah di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, annahu yustahabbu alla yada ahadun al-i'tikaf fil ashr awakhir min syahri Ramadan. Hendaklah ya tidak seseorang meninggalkan i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa demikian kata beliau? Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dawama alaihi wa qadahu lamma fatahu. Nabi alaihi salatu wassalam melakukan hal itu, kemudian dia mengqadha ketika tinggal dan tidak bisa beriktikaf. Wa kullu ma wadaba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana minas sunanil muakkad ka qiyamil laili. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan dari sunnah-sunnah muakkadah, seperti salat malam. Nah, inilah bahwa waktu i'tikaf
adalah yang paling afdal, yang paling baik adalah di bulan Ramadan, dan itu terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Insyaallah sebagaimana kita sudah lakukan di masjid ini beberapa tahun, setiap tahunnya alhamdulillah kita melaksanakan i'tikaf bersama, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa beriktikaf bersama di tahun ini pula. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kalau kita beriktikaf, apakah ada batasan? Ya, batasan yang paling sedikitnya berapa lama kita beriktikaf? Para ulama di sini terkait dengan waktu dan masa iktikaf ada beberapa pendapat. Yang pertama, anna aqalla muddatihi yaumun. Sekurang-kurangnya 1 hari. Ini riwayat dari Abi Hanifah, qala bihi ba'dul Malikiyah, ya, wa wajhun 'inda Syafi'iyah. Kemudian yang kedua adalah anna aqalla muddati yaum wa lailah. Ada yang mengatakan 1 hari dan 1 malam. Ini mazhab Malikiyah. Dan 10 terakhir, ya, fi riwayatin ukhra, 10 terakhir atau 10 hari. Kalau tadi mengatakan adalah 1 hari 1 malam, dan sebagian riwayat mengatakan 10 hari. Ada yang mengatakan anna aqalla muddatihi lahdha wa huwa qawlu aktsarul ulama. Ya, i'tikaf ada yang mengatakan paling tidaknya adalah sebentar dalam niat kita masuk masjid, kita niat i'tikaf. Dan inilah pendapat sebagian para ulama. Artinya bahwa dari khilaf yang terjadi ini, bahwa i'tikaf kita di bulan Ramadan itu jelas, itu 10 terakhir dari awal masuknya 10 terakhir sampai kita hari raya Id, kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala mengintai malam-malam Lailatul Qadar. Namun jika seandainya di luar bulan Ramadan, itu bisa kita lakukan berdasarkan perkataan para ulama ini. Ada yang mengatakan lahdha, artinya ketika masuk masjid lebih awal, maka niatkan i'tikaf, ya, luzumut ta'at fil masjid, di mana kita berada di rumah Allah ini untuk melakukan ketaatan, ya, berzikir, kemudian membaca kalimat-kalimat thayyibah dan seterusnya. Ada pula yang mengatakan yaum wa lailah, yaitu 1 hari dan 1 malam. Ala kulli hal, ya, yang kita maksudkan dalam pembahasan kita adalah i'tikaf di mana 10 terakhir bulan Ramadan kita lakukan dengan sempurna, ya, kita lakukan dengan baik. Ya, walaupun ada sebagian kaum muslimin karena kondisi dan pekerjaan yang belum bisa, ya, meninggalkannya, maka paling tidak dia masuk, ya, melakukan i'tikaf di malam-malam di bulan suci Ramadan. Andai kita berbicara yang paling sempurna adalah kita beriktikaf, ya, 10 terakhir tidak keluar dari masjid, dan kita keluarnya adalah di malam hari raya Idul Fitri. Kapan masuknya orang yang beriktikaf? Orang yang beriktikaf itu kapan dia harus memulai iktikaf? Yang pertama, ada pendapat di sini, annahu min qabli ghurubi syamsi lailatil 21 wa bi qala jumhurul ulama. Masuk kalau nanti malam adalah malam 21, maka dia sudah masuk ke masjid ini kapan? Sebelum terbenam matahari. Di hari 21 itu. Paham ya? Itu masuknya. Kapan memulai kita i'tikaf? Andai nanti malam adalah malam 21 bulan Ramadan, maka asar menjelang maghrib sudah masuk ke masjid. Ini pendapat jumhurul ulama. Yang kedua, annahu ba'da salati subhi min yaumil 21. Ada yang mengatakan pula bahwa setelah salat subuh pada hari tanggal 21-nya. Wa huwa riwayatu 'an al-Imam Ahmad wa bi qala al-Auza'i wa riwayah 'an al-Laitsi wa ma qala ilaihi as-San'ani. Ini riwayat. Adapun yang dikatakan oleh jumhur adalah sebelum terbenam matahari di malam 21. Artinya asar di puasa ke-20 menjelang maghrib kita sudah bersiap-siap masuk ke masjid membawa peralatan-peralatan yang kita butuhkan selama kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa mata yakhruj? Kapan dia mesti keluar? Artinya kapan berakhirnya iktikaf itu? Kalau masuknya adalah sebelum malam 21 di bulan Ramadan dan dia berakhir kapan? Ya juzu 'inda jumhuri ahli ilmi min ba'di ghurubi syamsi lailatul Id.
Lailatul Id. Boleh keluar menurut jumhur ahli ilmi setelah terbenamnya matahari pada malam Lailatul Id. Artinya kalau hari ini merupakan hari terakhir kita berpuasa, maghrib nanti, ya kan, adalah malam Id setelah terbenam matahari. Di saat kita sudah berbuka, maka kita sudah dibolehkan untuk keluar dari masjid dan kembali ke rumah dan untuk melaksanakan persiapan takbir. Kemudian kita akan beriktikaf, kita akan melaksanakan salat Idul Fitri pada esok paginya. Wara'a ba'du ahlul ilmi anna al-afdala lahu ayamkutha fi mu'takafihi ila yakhruja ila salatil Id. Sebagian ahlul ilmi menganjurkan yang paling afdal adalah dia menunggu tetap beriktikaf di rumah Allah sampai besok pagi salat Id, hari raya Idul Fitri. Jadi ada dua pendapat di sini. Yang pertama mengatakan boleh kita mengakhiri itikaf setelah azan maghrib, artinya masuknya terbenamnya matahari, masuknya maghrib, kemudian itu adalah malam hari raya, sudah boleh dia keluar dan untuk bersiap-siap besok pagi salat hari raya. Namun sebagian ahlul ilmi menganjurkan agar kita menunggu sampai besok salat Idul Fitr, dia mesti berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, masih dalam i'tikaf. Baik, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah beberapa perkara-perkara penting yang terkait dengan i'tikaf. Kemudian ada rukun i'tikaf, syarat sahnya i'tikaf, dan beberapa adab-adab yang mesti dilakukan. Insyaallah kita akan lakukan pembahasannya pada pertemuan besok biiznillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dimudahkan jalan kebaikan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bisa melaksanakan i'tikaf di tahun ini dan bisa memaksimalkan hari dan waktu kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.